mobil curhat. Mobil. Jadi dia nggak tahu di dalamnya itu ada kayak dokter, ada ustadz, dia keliling mobil nyari orang yang stres. Coba gimana dalam gambaran lu? Efektif nggak? Efektif nggak di Jaksel? Di Jaksel. Soju ada nggak di mobil itu? Ya kadang-kadang apa yang kita omongin gitu itu udah efektif gitu kan. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini bang, mojok bang. Kembali lagi di mojok. Mau dan Jo. Lu nggak kasih tau, gue juga mau gini tadi. Tagline-nya gerakan ya. Gerakan orang kata-kata ya. Gerakan. Kemarin pandangan. Jadi kita tadi ngobrolin memang kayaknya masalah anak Jakarta Selatan tuh mental health. Ada yang broken home lah, ada yang Iya, untungnya ada standarisasinya kelihatan. Bahkan itu kayak jadi masalah para pemilik-pemilik bos-bos atau pemilik-pemilik UMKM di Jakarta Selatan. Iya. Karena susah banget nyari pegawai. Oh, karena Masalahnya itu suka keluar, terus itu pegawai turnovernya tinggi banget. Karena mereka katanya tidak kuat secara mental lah. Bener nggak tuh anak Jaksel cengeng kalau lagi kerja? Dia resign-nya cepat anak Jaksel biasanya, kayak 2 minggu di mana, ntar bulan depan udah di mana gitu. Jadi setahun tuh bisa ngasih CV 16-17 kali ya? Itu gitu ya? Pokoknya email dari Lina Jobstreet udah numpuk banget itu. Karena dikit-dikit resign, iya. Sampai Lina ngemail kayak, saya WhatsApp-an aja bisa nggak sama kamu gitu. Saking seringnya nih, iya. Resign mulu. Oh, Linda tuh pakai roll di pojokan sambil ngerokok. Iya. Lo lagi katanya. Dulu zaman boomer nggak gini, gitu. Lina kayak gitu. Lagi saking seringnya resign sampai dia ngelamar ke perusahaan yang pernah dia masukin pun dia kayak Kadang-kadang dia ngelamar ke perusahaan ini, terus dia mau ngelamar perusahaan ini, oh masih bos yang ini juga. Dia juga pindah juga. Cabangnya Nggak pindah juga. Pada pindah-pindah mulu kerjanya. Pindahnya satu set ya sama. Iya, betul. Nah, ini kalau banyak permasalahan yang terkait dengan mental anak Jaksel ini, nih, gue denger nih, ini kan lagi musim pilkada nih, musim pilgub. Itu ada kandidat yang menyiapkan untuk kebutuhan konseling, itu mobil curhat. Mobil, jadi dia nggak tahu di dalamnya itu ada kayak dokter, ada ustadz, dia keliling mobil nyari orang yang stres. Coba gimana dalam gambaran lu? Efektif nggak? Efektif nggak di Jaksel? Di Jaksel. Soju ada nggak di mobil itu? Ya kadang-kadang apa yang kita omongin gitu itu udah efektif gitu kan. Ini aja. Betul. Iya. Mereka itu cara mereka coping mekanismenya harus dari situ dulu masuk. Soju. Habis 2 gelas soju baru kayak lu mau bridging gimana kalau tahu-tahu langsung masuk ke materi nasihat. Harus ice breaking. Karena kalau Jaksel itu kayak sober introvert nih. Tapi kasih 2 shot aja oversharing langsung. Nggak bisa berhenti. Iya. Wah jangan. Kayak temen curhat itu terlalu intim gak sih? Gue tahu rahasia keluarga lu gitu. Lu kok ngasih sampai nick segala, lu ceritain nick kan berapa angka gitu. Hanya pada 2 shot doang. Oversharing sampean. Bisa nanya itu nama orang tua kandung. Iya. Ujung-ujungnya sampai dia ngasih jari. Bisa kita pinjolin itu. Iya. Cuma fotonya sama KTP gitu mau. Itu sih yang mobil curhat mungkin butuhkan ya. Jadi ada orang boleh saja punya rencana seperti itu, tapi juga dipahami dulu di Jaksel ini beda dari tempat lain. Beda, iya. Gitu, apakah butuhnya? Soalnya kan kadang-kadang bukan gangguan, si kebutuhannya itu segala macam, anxious-nya, anxiety-nya segala macam kadang-kadang keluar jam 2 malam. Nah iya, itu juga benar tuh. Jadi mobil ini emang harus aktifnya di jam-jam segitu. Gila segitu, jam segitu. Kalau mau efektif mungkin konselingnya mungkin 24 jam. Harus 24 jam. Gak perlu pakai mobil kali. Ya udah teleponan aja lah anak Jaksel kan. Oh iya, telepon. Telepon gimana? Telepon efektif. Tapi kan kalau telepon gitu kan kita harus bikin untuk dia udah nyaman duluan kan ibaratnya. Nah kadang kalau misalkan gue nelpon kayak hotline gitu kan, misalnya nelpon bank nih, kan suka kayak, oke Pak, ditunggu dulu semenit ya, terus ada lagu-lagu jingle kayak dung dung dung. Nah itu kalau di counseling ini harus diganti Bernadia. Itu tolong itu dipikirin ya. Lo atur pembagiannya gimana sama Junior Records terserah lu, tapi kayak zaman dulu ya, ringback tone-nya itu harus sehingga ketika kayak
oke, saya akan sambungkan dengan pihak psikolog misalkan gitu kan. Ini udah nyaman dulu ah? Dia ditulis menit ya, Bernadi muter nih, pas psikolog udah siap nih, enggak sih udah sembuh. Udah. Iya. Asli. Lu memotong pekerjaan si psikolog itu kan dengan kayak gitu. Kayak gini masa nggak kepikiran sih sama beliau-beliau gitu ya. Gampang lu mengendal anak jaksel tuh, mungkin paham dulu ya. Iya, dan juga kalaupun lagu lain jangan yang memperburuk mental health si penelpon juga gitu misalnya, kan. Misalkan ada, tunggu sebentar. Misalnya cewek lagi berantem sama pacarnya nih, stres kan. Masalah. Nelpon tuh. Ditunggu sebentar ya, lagunya Wanita Racun Dunia, Cangcuters ya, jangan dia tambah stres nanti gitu kan. Itu kayak dorong buat dia cari tali kan. Iya, makanya. Itu bedanya sama anak Jakarta Timur. Oke. Jakarta Timur gimana bunuh diri? Iya. Bukan itunya, maksudnya ini. Maksudnya counseling. Iya, dia telepon, dikasih lagu nawar. Boleh nggak salam-salam buat si ini? Jadi kayak radio. Iya, bukan radio. Jatuhnya kan ya namanya mereka masih. Harusnya kayak gitu. Jadi kirim salam dan sebagainya. Nah, itu kalau soal konseling, itu soal itu curhat. 24 jam konseling ya. Kalau tadi banyak anak-anak jaksel yang kerjanya orang bilang cengeng, kita tuh suka diledek gitu, cengeng, gampang keluar dan sebagainya. Kalau kemudian ada fasilitas atau ada kemudahan bahwa lu kerja boleh WFH atau WFA from anywhere, itu dimakan nggak tuh? WFE Pak. Anywhere. Oh iya. WFE ya. Everywhere apa anywhere? Anywhere. Oh anywhere. Itu dimakan tuh sama anak jaksel tuh. Work from anywhere sebenarnya itu kemakan sih ya maksudnya. Itu kan kayak beberapa bulan lalu kan ada fenomena cogan di TikTok kan. Jadi ada kayak cowok kerja pakai laptop gitu, terus ada lagu Bilal dan dia ada kayak baca-baca buku segala macem. Nah itu memang di kafe estetik gitu. Karena itu kalau di rumahnya dia mungkin nggak terlalu terasa cogan, ada jemuran lah belakangnya gitu kan. Kos-kosan warna hijau. Iya. Ada magnet Singapura gitu kayak. Kayaknya kurang menarik. Jadi WFA itu program yang Jaksel akan sangat-sangat mendukung itu. Kayak kemarin itu loh. Kayak program WFH itu nggak laku di Jakarta Timur, terutama buat yang mungkin kerja di pabrik kan agak susah. Nyablon baju Pak, masa di rumah? Baju kan susah juga di rumah kan, gotong-gotong alatnya juga. Dan laptopan di atas flyover kayaknya kurang gitu kan, maksudnya. Makanya mereka mungkin kurang cocok. Iya kurang cocok. Kalau di Jaksel cocok. Tiap daerah itu beda-beda. Beda-beda. Punya karakteristik beda-beda, terutama untuk kerjaan itu. Jadi kalau untuk work from everywhere itu mungkin mendukung juga lokasinya ya. Iya. Kalau di Jakarta banyak spot-spot yang oke. Kafe-kafe estetik. Kafe-kafe estetik oke. Kalau mungkin di Jaktim lagi yang udah mepet-mepet ke Bekasi. Itu elektabilitasnya tinggi loh Pak. Kita Jaktim tuh banyak. Iya, makanya kan kita puji sebenarnya. Kita omong itu kita puji. Iya, sekarang engagement itu karena sering diomong. Oh iya. Kita nggak ngomongin Jakarta Barat ya karena lagi ngomongin Jakarta Timur. Kalau menurut lu nih, permintaan atau kesukaan anak-anak Jaksel itu, kalau kemudian itu disampaikan ke gubernur, lu bisa nggak mewakili kira-kira? Nih, soalnya misalnya di sini nih ada calon gubernur, entah siapapun. Entah siapa. Lu menghimbau dia, lu datang ke Jaksel, lu kampanye karena kita perlu bla bla bla. Coba, bisa nggak? Oke, berarti ini akan kita share ke gubernur yang kita kenal. Ya. Calon gubernur yang kita calon gubernur. Ini yang anak Jaksel inginkan selain masalah isu rumah tadi isu itu rumah ya. tadi. Yang 12.500.000. 12.500. Nah, mungkin ini adalah kayak terkait broken home tadi kan. Isu broken home ini lagi sangat-sangat panas lah gitu. Karena banyak orang-orang yang orang tuanya nggak cerai tapi dia pengen dianggap broken home gitu. Karena lifestyle tadi ya. Broken home itu lifestyle. Dan karena ketika misalkan ketemu cewek di bar Jaksel nih, terus kayak aku broken home gitu. Oh, gitu. Itu lebih ampuh dibanding kayak aku orang kaya gitu. Itu biasa aja. Karena mereka carinya empati dan simpati gitu. Jadi tolong calon gubernur bikin panti asuhan untuk broken home di Senop. Itu kan semuanya pada punya daddy issue ya? Iya, daddy issue. Jadi donaturnya sugar daddy. Sugar daddy. Oh ya, jangan Puff Daddy. Nggak boleh. Anak kecil. Anak kecil, masih anak kecil. Itu punya salah satu program yang bisa di. Iya, ini harus kita sampaikan ya. Karena ini ya anak Jaksel kan potensinya gila banget kan. Iya.
Kalau dari seni dan budaya? Seni dan budaya, tapi mungkin gue masuk ke sistem pendidikan dulu. Oh, sistem pendidikan dulu. Sekolah Jaksel nih kayak gimana ya? Sekarang kan kayak zamannya drakor nih, ya kan? Dan kayak zamannya artis Korea kesini. Kayak sampai udah ada beberapa kayak temen gue juga ada yang ada tato personal K-pop siapa gitu di sini kan. Kayak tato. Jadi memang Gen Z dan Jaksel itu sangat-sangat menjunjung tinggi Korea Selatan gitu kan. Nah, di sekolah gue dulu belajar bahasa Jerman gitu. Oh, itu ngapain? Gue nggak ada niat ketemu Oliver Kahn sebenarnya gitu kan. Nah, itu tolong Menteri Pendidikan atau siapapun. Yang baru nanti. Bahasa Korea diajarin sejak TK. Nah itu. Jadi pas dia nonton drakor dia udah ngerti tuh. Udah kayak sinetron sendiri ya? Iya. Ini bedanya dengan teman-teman kita dari luar Jakarta kemarin kan. Usulannya kan pakai bahasa semut. Betul. Makan siang gratis tuh gochujang. Iya, itu bagus juga. Iya, kan ditawarin juga SMA gratis, SMA negeri gratis, SMA swasta juga gratis. Kayak gitu isu gitu kalau di Jaksel gimana? SMA gratis, gratis mau semuanya. Orang tuanya pada seneng nggak tuh? Orang tuanya yang boomer sih mungkin misalnya sekolah gratis gitu ya. Swasta loh, bukan cuma negeri. Oh, swasta gratis. Swasta juga gratis. Milihnya di mana kalau swasta gratis? Mungkin gue kalau misalkan makan siang gratis gitu misalkan. Itu buat Jaksel tuh kayak nggak terlalu menarik, karena kayak makan siang gratis lah, gue intermittent gitu, jadi nggak kepake. Emang udah makan jam makanya. Kalau mau jam 5 sore tuh, makan sore gratis itu lebih kepake. Jadi pas lagi lari tuh di Senayan. Pas lagi lari, habis lari dia dapat makan senja gratis, itu harusnya makan senja gratis, bukan siang. Makan siang gratis. Keliru tuh. Nggak laku di Jaksel. Iya bener tadi kan habis jogging, sunset makan gratis, itu harusnya. Bantuan tapi tetap ada estetiknya gitu loh. Tetap ada estetiknya. Jadi pemerintah juga harus mikirin kayak gitu. Jangan bantuan cuman makan siang, kardusan lagi. Aduh, enggak Instagram. Jaksel bisa merdeka ini sendiri. Kayak beda banget gitu Indonesia lain. Merdeka aja loh. Ada nggak anak Jaksel yang keterlaluan banget? Ini udah terlalu Jaksel kayak gimana tuh? Semua. Dia kan dia pasti tahu udah terlalu Jaksel ya. Kayak saking Jakselnya apa? Sebenarnya ada yang gue khawatir, tapi gue nggak kenal dia secara personal. Tapi gue bilang kayak ya Jaksel bagus buat lu terapin, tapi lu kayaknya udah kelewatan Jaksel nih gitu. Tolonglah. Satria Mahathir, seorang selebgram tuh kayak wah bro, lu over Jaksel menurut gue gitu ya. Lu harus ke BKT sekali gitu. Lihat lah bagaimana. Mainlah ke Depok gue bilang gitu kalau gue bisa kenal deket banget tuh ya. Iya. Dia supaya nggak terlalu Jaksel. Iya betul orang kan. Kan orang juga jangan terlalu ngeliat ke atas, lihat ke bawah dong. Maksudnya itu. Iya. Bukan orang Malaysia itu. Iya. Mahathir. Itu Mahathir Muhammad lagi sakit. Pokoknya Satria Mahathir dia backgroundnya tuh kayak dia dulu penipu iPhone. Itu kan heboh iya, itu kan? Dulu penipu iPhone. Sekarang fuckboy. Itu eskalasinya. Oh iya. Itu kalau gue bisa sums up Satria menjadi 2 kalimat itu. Dulu menipu iPhone. itu terlalu Jaksel. Itu terlalu Jaksel. Over Jaksel. Pahit mulut gue. Udah nggak. Thank you. Thank you, bro. Thank you, Kang.